semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berkomitmen untuk selalu berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan yang pro-rakyat dan inklusif. Salah satunya adalah aksi nyata pemerintah dalam mendukung perubahan sosial yang digerakkan oleh sosok inspiratif di sekitar kita. Seperti bantuan masyarakat kepada 3 sosok inspiratif yang mendapatkan penghargaan Liputan 6 Awards beberapa waktu silam atas kontribusi dan dedikasi mereka untuk perubahan sosial di masyarakat. Ialah Dewi Nurjana atau biasa dipanggil Ambu. Figur inspiratif pertama dari Bandung, Jawa Barat ini telah mengabdikan hidupnya untuk para pejuang kanker yang berasal dari keluarga prasejahtera dengan mendirikan rumah singgah dalam naungan Yayasan Rumah Pejuang Kanker Ambu atau YRPKA. Saya mendirikan ini berkat rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dulu anak saya terkena kanker, menjalani kemo 3 tahun lebih, yang lain memberikan yang terbaik. Sekarang anak saya sudah di surga. Ya karena saya merasakan pahit pedihnya perjuangan saya dulu ketika saya membawa berobat anak saya. Disitulah saya kekurangan makan, tempat tinggal, obat-obatan, transportasi. Anak meninggal juga bingung ambulannya dari mana. Nah, disitulah merasakan saya pahit pedihnya seperti apa. Jangan sampai orang lain merasakan seperti Ambu dulu. Gitu. Saya ingin memberikan kebutuhan kepada semua pasien itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing semaksimal mungkin. Rumah singgah yang telah didirikan selama 13 tahun ini kini memiliki pasien aktif sebanyak 270 orang yang terdiri dari semua kalangan usia dan berasal dari seluruh pelosok tanah air. Setelah diamputasi, alhamdulillah di sini udah tinggal selama 6 bulan. Alhamdulillah di sini sudah menyediakan gratis semuanya makan atau alat obat-obat yang lain gitu. Pas kemarin sih pas hari ulang tahun aku pas Februari dikasih gitar, seneng banget gitu. Tidak akan pernah dilupain sih. Pengen jadi musisi. Tanpa mengenal letih, Ambu terus berjuang untuk tetap menghidupkan mimpi dan asa para penghuni rumah singgah. Dengan segenap jiwa raga, Ambu selalu siap meringankan beban para pasien. Pas malam-malam itu ada yang ngedrop di ruang Ambu itu kan benar-benar sangat ngedrop sekali gitu ya. Sampai saya itu langsung dibawa dinaikin ke mobil gitu ya. Pas dinaikin ke mobil, pas pokoknya udah berjuang benar-benar lah gitu. Pas mau udah keluar dari sini, nggak ada, udah meninggal di jalan. Kebetulan itu kan pasiennya itu orang ITT, sangat jauh sekali gitu ya. Ada pasien dari Yayasan Rumah Pejuang Kanker Ambu ini ada yang meninggal di rumah sakit. Meskipun malam jam 1 ataupun jam 2, beliau pun datang ke rumah sakit ngikut mengurus administrasinya gitu. Untuk Ambu, makasih untuk kebaikannya. Ya saya kalau tidak ada Ambu gak tahu saya sampai sekarang apakah bisa lanjut atau tidak bisa sehat sampai sekarang. Terima kasih banget Ambu itu sebagai ibu kedua. Berkat kegigihan dan kecintaan Ambu bagi para pejuang kanker, pemerintah Prabowo Gibran memberikan bantuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan para penghuni rumah singgah YRPKA. Alhamdulillah sangat banget terbantu ya titipan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Setelah Ambu mendapatkan penghargaan dari SCTV, ketemu Bapak Wakil Presiden, dan alhamdulillah kemarin titipannya sampai ke Rumah Pejuang Kanker Ambu yang mengelola, itu dialokasikan untuk operasional sehari-hari, untuk makan pasien, kebutuhan pasien, obat-obatan pasien, semua yang tidak di-cover oleh BPJS kita sediakan di sini. Dan alhamdulillah titipan dari Bapak Wakil Presiden itu bermanfaat untuk semua pasien sehingga pasien bisa berlanjut untuk pengobatannya. Kisah selanjutnya datang dari sesosok pria yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Rudi Manggala Saputra. Pak Rudi adalah pendiri sekaligus pengajar di SD Negeri Cikoneng, Cisarua, Bogor. Sebuah sekolah sederhana di tengah hamparan hijau perkebunan teh yang diisi harapan dan impian besar anak-anak bangsa.
41 tahun lalu, dengan keterbatasannya, Pak Rudi mendirikan pelataran seadanya untuk anak-anak berlatih membaca dan menulis. Tanpa gaji, tanpa fasilitas, ia terus membantu anak-anak Rawagede, Kabupaten Bogor, menyongsong cahaya masa depannya. Pada tahun 84, saya mendirikan sekolah itu, merintis, yaitu sistemnya gelar tikar. Gelar tikar, gelar plastik, kalau ada angin keanginan, kalau hujan turun dengan angin kita pasti kehujanan. Kemudian ya lama seiring dengan waktu, alhamdulillah yang saya rintis itu sampai bisa terwujud menjadi SD. Sambil menjemput rezeki untuk kehidupan sehari-hari dari pekerjaan sambilan, Pak Rudi selalu berupaya mengerahkan energi dan waktunya untuk tetap mengajar anak-anak secara sukarela. Saya sadar bahwa dia juga adalah putra bangsa yang harus merasakan pendidikan dan yang namanya sekolah. Semangat juangnya bagi pendidikan meski dalam keterbatasan menggerakkan pemerintah Prabowo Gibran untuk memberikan bantuan masyarakat guna pembangunan sarana dan prasarana di sekolah. Untuk kali ini saya mendapatkan bantuan yang tak disangka, tak direncanakan, tak ada dalam ingatan, yaitu dari Bapak Wapres, Bapak Gibran Raka Buming Raka dari Jakarta pada saat itu untuk kebutuhan apa yang dibutuhkan di SD Cikoneng ini. Karena kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah, tidak akan Cikoneng ini seperti ini. Perubahannya dari mulai musola, dari mulai WC, sekolah juga. Sekarang udah banyak berubahnya, Kak. Dari komputer juga banyak sekarang. Semenjak dapat bantuan, sekarang sih anak-anak lebih semangat lagi, lebih aktif lagi di bidang olahraganya atau sekolahnya. Perbaikan fasilitas sekolah ini meningkatkan antusiasme dan motivasi para siswa dalam menuntut ilmu. Kalau sebelumnya itu lumayan ada kerusakan dari kelas-kelas yang lain, dan kalau mau sekolah pun suka becek-becek di kelas dan kotor. Terus jadi lebih bagus, makin nyaman untuk belajarnya dan bagus. Secercah harapan dari Pak Rudi agar perjuangannya tidak berhenti sampai di sini. Andai saja nanti saya sudah tidak di sini, saya berharap generasi penerus itu betul-betul menjaga peninggalan lah kalau dikatakan ya, peninggalan atas perjuangan saya untuk SD Cikoneng itu lebih besar lagi, lebih dikenal lagi, lebih membuat anak-anak di lingkungan sini maju. Cerita berikutnya kita menuju ke Jawa Timur, tepatnya di sebuah lereng pegunungan Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, di mana gemuruh aliran sungai tak sekedar menyegarkan alam, melainkan telah menjadi sumber cahaya bagi ratusan rumah. Di balik kisah energi dari air ini, ada sosok Parasit, pria bersahaja yang kini dikenal sebagai pelopor pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di daerah terpencil. 3 dekade lalu, Andung Biru tenggelam dalam gelap tiap malam. Namun, berkat keteguhan hati Parasit, kincir air sederhana yang dulu dianggap lelucon, kini justru menjadi harapan hidup bagi warganya. Buat dari kayu bisa. Air dari detek bisa. Buat dari kayu 1 bulan setengah. 1 bulan setengah pakai ditanawakan di masyarakat. Pak Rasid ya gila Pak Rasid. Aing dari detek gila. PLTM Halang Baling terus berkembang meski tak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah menjaga aliran listrik tetap stabil, terutama saat musim hujan. Hingga akhirnya dukungan datang dari pemerintah Prabowo Gibran yang membawa perubahan signifikan. Kan tahun sendiri ya jarangnya ringan kabel, jaga kabelnya kecil. Sudah dipasang jerapo, bantuan dari Bapak Ribra, positif. Setrum tak naik turun.
bagus ya, bagus ya. Tapi bantuan apa kendalanya Pak Gibran? Anu Pak, drapo be jaringan veteran. Kenapa melihat drapo be jaringan? Anu Pak, mun jaringan lo Pak, kan perlu Pak, kabel kecil. Mun drapo memperbesar setrum, stabilkan setrum. Saya dipasang, luar biasa. Manfaat ini juga dirasakan oleh Suto, seorang petani kopi yang mengikuti perjalanan PLTMH sejak awal. Aktivitas rumah tangga dan pertanian kini jauh lebih mudah dan produktif. Ya apalagi kalau sekarang bisa pakai kulkas, bisa cuci, udah bisa sekarang. Ya kebutuhan sehari-hari bisa masak apa. Tak hanya listrik, air sungai yang sama juga mengairi 46 hektar lahan pertanian. Sebagai pengelola, Suto bersama warga menjaga turbin model ya, kolaboratif yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sumber energi alternatif secara mandiri dan berkelanjutan. Inovasi seperti yang digerakkan oleh Pak Rasid menjadi contoh konkret ya, bagaimana pemberdayaan lokal dapat menghasilkan solusi energi yang adaptif, berbasis potensi wilayah dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bu Dewi, Pak Rudi, dan Pak Rasid adalah suri teladan yang menunjukkan bahwa kepedulian bukanlah kata semata, tapi dengan tindakan nyata yang membangun harapan. Pemerintah Prabowo Gibran selalu memberi ruang dan dukungan bagi hadirnya sosok-sosok inspiratif di masyarakat. Karena niscaya perubahan besar berawal dari langkah-langkah kecil yang diilhami dari pribadi-pribadi yang menggerakkan. Sangat banget senang gitu ya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Wakil Presiden. Terima kasih atas bantuannya sehingga anak-anak AMU bisa berkelanjutan untuk berobat dan alhamdulillah gitu ya, titipannya sangat banget bermanfaat, dialokasikan untuk semua pasien sehingga mereka bisa gizinya juga lebih cukup. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga buat Bapak yang memimpin negara Indonesia ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang telah peduli buat pendidikan dan programnya Makan Sehat. Juga rasa terima kasih saya yang tidak terhingga kepada Bapak Gibran Raka Buming Raka yang telah peduli untuk kemajuan di SD Cikoneng ini. Tanpa campur tangan mereka, Cikoneng mungkin tidak akan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada Presiden Pak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Raka Buming Raka atas bantuannya beliau. Turbin saya lebih optimal, lebih stabil. Mudah-mudahan atas berkat bantuannya beliau bermanfaat bagi seluruh masyarakat Andung Biru.